Pada beberapa orang, skar atau bekas luka mungkin bisa hilang dengan sendirinya walau membutuhkan waktu yang relatif lama. Silver Steel dari Texas men-share perjalanan penyakit cacar monyet. Enak sekali, segar sekali pagi ini. Halo guys semua, ketemu saya lagi bersama Dr. Royman Simanjuntak dalam Royman BTKV Channel. Banyak pertanyaan bagi saya belakangan ini untuk membahas satu topik yang mungkin sudah berapa kali saya bahas, tapi saya akan lakukan penekanan mengenai kasus-kasus virus monkeypox atau cacar monyet yang sekarang sudah ada di Indonesia guys sejak beberapa hari yang lalu. Dan juga ada flu tomat. Hari ini kita akan diskusi tentang kedua penyakit ini. Simak terus, jangan di skip ya guys. Flu tomat atau demam tomat adalah virus baru yang telah muncul di India di negara bagian Kerala pada anak-anak di bawah 5 tahun. Infeksi virus ini dianggap tidak mengancam jiwa karena dapat sembuh sendiri dan tidak ada obat khusus untuk mengobatinya. Meskipun virus flu tomat menunjukkan gejala yang mirip dengan COVID-19, virus ini tidak terkait dengan virus SARS-CoV-2 ya. Virus ini merupakan varian baru dari virus penyakit tangan, kaki, dan mulut atau HFMD. Gejala utamanya adalah demam tinggi, ruam, dan nyeri hebat pada persendian. Ruam juga muncul pada kulit dengan flu tomat yang menyebabkan iritasi kulit. Seperti infeksi virus lainnya, gejala lainnya termasuk kelelahan, mual, muntah, diare, demam, dehidrasi, pembengkakan sendi, dan nyeri tubuh. Penyakit ini dinamakan flu tomat karena orang yang terkena flu tomat akan mengalami munculnya lepuhan-lepuhan atau blister berwarna merah dan nyeri di seluruh tubuh yang perlahan-lahan membesar hingga seukuran tomat. Lepuhan tersebut juga menyerupai yang terlihat dengan virus monkeypox pada anak-anak. Pengobatannya juga serupa, yaitu isolasi, istirahat, banyak cairan, minum cairan, dan spons air panas untuk menghilangkan iritasi dan ruam. Terapi suportif bisa menggunakan paracetamol untuk demam dan sakit badan, dan pengobatan simptomatik lainnya bila diperlukan. Selain menggunakan obat-obatan yang bisa digunakan untuk menurunkan gejala, dapat dilakukan juga perawatan agar gejala yang dialami semakin membaik. Berikan anak makanan yang sehat seperti buah dan sayuran, rutin membersihkan rumah yang menjadi lokasi bermain anak. Ajak anak untuk rajin menjaga kebersihan tangan, cegah anak untuk menggaruk bagian yang gatal atau ruam, ajak anak untuk mandi atau berendam menggunakan air hangat. Pencegahan terhadap flu tomat dapat dilakukan dengan isolasi dari kasus konfirmasi selama 5-7 hari sejak timbulnya gejala untuk mencegah penyebaran infeksi, serta pemeliharaan kebersihan dan sanitasi dari lingkungan sekitar untuk mencegah anak-anak terinfeksi dari berbagai mainan, pakaian, makanan, atau barang-barang lainnya dengan anak lain. Flu tomat dan cacar monyet sama-sama disebabkan oleh virus. Cacar monyet disebabkan oleh infeksi virus zoonotik yang menyebabkan meningkatnya suhu tubuh tanpa gejala batuk dan pilek. Ruam mulai muncul setelah demam 2-3 hari dan berlangsung 2-4 minggu. Ruam nyeri di seluruh tubuh dan di dalam mulut. Gejala lainnya, nyeri kepala, otot, menggigil, ruam seperti lepuh, pembesaran KGB atau kelenjar getah bening. Sedangkan flu tomat menyerang anak-anak dengan gejala meningkatnya suhu dengan cepat, nyeri tubuh yang berat, ruam, kemerahan dengan gatal yang menetap, ruam akan bertambah besar secara bertahap, pecah dengan dasar berwarna merah seperti tomat, lemas dan pusing, dan gejala lainnya, mual dan dehidrasi. Berikut gambar dari cacar monyet dan flu tomat. Cacar monyet dari manusia ke manusia, seperti kontak langsung, mukosa atau cairan tubuh, hubungan seksual, ciuman atau pelukan, atau droplet, pakaian spray yang terkontaminasi. Hewan ke manusia, seperti cakaran, gigitan hewan yang terinfeksi. Kalau flu tomat, kontak langsung, menyentuh benda-benda yang terpapar virus tomat, dan menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan.
Menurut CDC, gejala prodromal atau flu-like symptoms, menggigil, pembesaran kelenjar getah bening, lemas, nyeri otot, lelah, nyeri kepala. Gejala juga dapat muncul setelah muncul ruam atau tidak muncul sama sekali. Lesi 4 tahap mirip dengan cacar air. Biasanya dimulai dari wajah dan menyebar ke seluruh tubuh termasuk tangan dan kaki. Makula, papula, vesikuler, pustular, sembuh membentuk krusta. Masa inkubasi 3-17 hari. Seseorang tidak memiliki gejala dan merasa baik-baik saja. Penyakit biasanya berlangsung 2-4 minggu. Pada beberapa orang, skar atau bekas luka mungkin bisa hilang dengan sendirinya walau membutuhkan waktu yang relatif lama. Tapi untuk sebagian lainnya, skar tersebut sulit hilang. Seorang aktor film, Sylvester Stallone dari Texas, men-share perjalanan penyakit cacar monyet yang dialaminya melalui akun Instagram. Pada tanggal 4 Juli 2022, Stallone merayakan perayaan kemerdekaan Amerika. Dan pada tanggal 11 Juli 2022, gejala cacar monyet pertama kali muncul. Hari pertama timbul benjolan-benjolan kecil di mulut bawahnya. Awalnya ia mengira bahwa benjolan tersebut adalah luka dari pisau cukur. Hari kelima benjolan semakin jelas seperti luka bakar yang membesar. Hari ke-8 lesi semakin besar disertai bintik hitam. Hari ke-11 nyeri pada lesi, ditemukan juga lesi pada gusi, tenggorokan, kaki, dan tangan sehingga menjadi kesulitan untuk makan. Hari ke-14 lesi berubah seperti koreng yang membesar. Ia telah mendapat vaksin T-Pox dengan izin khusus dari CDC. Hari ke-16 merasa kembali normal dan mengalami penurunan berat badan 6 kilo. Hari ke-22 lesi cacar monyet hilang, namun ia masih melakukan karantina untuk memastikan dirinya aman. Still akhirnya dinyatakan aman pada 4 Agustus setelah konsultasi dengan dokter dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu 1 bulan untuk kembali beraktivitas. Vaksin hidup cacar atau cacar monyet Jynneos telah disetujui untuk digunakan pada orang dewasa di Amerika Serikat pada tahun 2019. Vaksin hidup cacar air ACAM 2000 memberikan 85% perlindungan terhadap virus cacar monyet. Sebagai profilaksis pasca exposure, vaksin dapat diberikan dalam 4 hari setelah paparan pertama. Jika diberikan 4-14 hari setelah paparan pertama, vaksin dapat mengurangi gejala tetapi tidak mencegah penyakit. Sebagai profilaksis pra-exposure, dapat diberikan pada pekerja laboratorium yang bekerja dengan orthopoxvirus dan petugas kesehatan tertentu yang berisiko tinggi, misalnya staf ruang gawat darurat. Di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan menyediakan 10.000 dosis vaksin cacar monyet pada akhir tahun ini. Ia menyebut penerima vaksin ini hanya untuk orang yang memiliki masalah sistem imun karena sebagian besar masyarakat di tahun 1980 sudah disuntik cacar. Namun, Kemenkes belum bisa memberikan daftar nama produk vaksin cacar monyet yang akan diimpor karena sama dengan vaksin lainnya, vaksin cacar monyet akan melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Saat ini produk-produk vaksin cacar monyet yang ada sedang dilakukan uji klinis Badan POM bersama dengan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Pada dasarnya dapat sembuh sendiri, isolasi di rumah, hindari sharing barang dengan pasien, istirahat yang cukup, antiviral terapi, tecovirimat. Menurut Lancet, infectious disease dapat mempercepat penyembuhan, namun masih butuh penelitian lanjutan. Alternatif, cidofovir atau brincidofovir. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah cacar monyet: menghindari kontak dengan hewan yang dicurigai terinfeksi cacar monyet, menghindari konsumsi daging hewan liar dan daging yang tidak dimasak hingga matang, merawat dan mengisolasi penderita cacar monyet hingga dinyatakan sembuh guna mencegah penularan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat misalnya dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan air dan sabun, menggunakan alat perlindungan diri seperti sarung tangan dan masker saat berdekatan dengan penderita cacar monyet, menghindari bepergian ke daerah atau negara dengan jumlah kasus cacar monyet yang tinggi, mengontrol aktivitas seksual, tidak melakukan hubungan seksual sampai seluruh lesi krusta sembuh, gunakan kondom minimum 12 minggu setelah sembuh. Oke guys, wah minuman saya juga sudah habis nih. Itulah penjelasan mengenai monkeypox dan flu tomat. Sampai di topik-topik berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Oke guys, salam sehat, Dr. Royman.